Ngopi, ngopi di sini. Terus saya bilang, kita bikin lagu bareng yuk. Oh oke gitu. Jadi aku tanya, kamu pengennya bikin lagu kayak apa nih? Semua orang pasti tahu. Iya, nggak banyak yang tahu. Orang tahu dia di warna. Kan pasti Yang pertama judulnya Pencarian. pencarian. Dan ini yang kedua Terima Kasih Jiwa. Terus untuk berjuang untuk hidup aja susah. Dan kalau pejuang-pejuang rupiah dia harus kayak tiap hari. Ada satu bagian di lagu itu yang berat sekali waktu aku tulis dan berat juga waktu aku nyanyiin. Itu kalimatnya dunia tak tahu kau luka. Yang kita surprise banget itu adalah setiap kali kita menceritakan lagu ini, terus mereka dengar lagu ini, pada nangis. Ngorek perjalanan idola. Nah kali ini gue udah bersama dua bintang idola dari era tahun 90-an nih. Ada Irma Jun sama Steven. Hai. Halo. Karena kita kedatangan vokalis. Kalau dulu gue bilangnya vokalis. Vokalis. Perke. Nah kalau kita tes, karena di penyanyi, kita jamming lagu Ngopi. Oke. Oh gitu. Bebas mau dipecah-pecahin apa mau dijelek-jelekin. Bebas, tahu ya? Udah tahu ya lagunya ya? Tadi kita latihan sebentar ya? Oke, kita tes. 1, 2, 3, 4. Ngopi, ngopi di sini. Ngopi bersama kami. Asik. Ngopi, ngopi di sini. Ngopi, Ngorek perjalanan idola. Lupa liriknya. Lupa liriknya. Sesuai namanya, kita ngorek-ngorek perjalanan idola. Jadi kalau buat para ini ya, yang menolak tua ya di umur-umur sekarang. Kita nggak tua, kita tuh umurnya agak banyak. Ya, untuk yang umurnya banyak, pasti tahu. Kita terbang dulu ke tahun-tahun 90-an ya. Tahun-tahun 90-an ya? Iya, begitu ya? iya. Tahun-tahun 90-an, dimana di situ satu ada Irma Jun. Kalau dulu lo pada anak Slankers Lawas pasti tahu lah sejarahnya Irma Jun. Terus yang kedua Steven dari Warna. Ini sangat gue pengagum dan idola Warna dia. Sekarang aku terlihat Dari rindu ini kali ya. Rindu ini. Gue bersyukur banget kita kedatangan dua tamu idola yang benar-benar asik di era 90 sampai sekarang. Apa kabar? baik, sehat Steven, apa kabar? dong. Alhamdulillah. Nah, jadi kita korek-korek nih. Gimana kabarnya sekarang? Good. Kabarnya luar biasa, happy, Happy ya? happy ya. Oke. Terus apa ya? Kemarin sih beberapa hari sempat kurang enak badan aja sih. Tapi hari ini udah getting better lah. Nggak enak badan karena apa tuh? Karena saldo berkurang atau saldo bertambah? Jadi pusing habisinnya. Nggak kena migrain berat gitu kan berapa hari. Terus sempat tiba-tiba mata sebelah kanan tuh kayak blur banget gitu, yang bener-bener nggak bisa ngelihat gitu. Orang kayak gue duduk dekat sama lo gini aja, muka lo tuh kayak gue ngeliatnya kayak ngelihat rata aja sama tembok gitu. Oh ini ya, udara juga kali ya? Ada katanya dokter sih ada penekanan di belakang bola mata sampai ngebengkak gitu. Penyebabnya apa tuh? Iya. Faktor umur bukan atau? Tidak, tentu tidak. Bukan ya. Sekali lagi. Enggak ya. Tolong, kita ini masih muda. Tolong, 25. Oke, lanjut. Gara-gara itu sih katanya
sempat pakai obat tetes mata yang ternyata obat tetes matanya itu nggak cocok di gue. Karena kan gue ini seumur hidup yang namanya ngerasain sakit mata cuma sekali. Oh, cuma. Iya, jadi nggak tahu rasa sakit mata tuh sebenarnya kayak apa. Jadi nggak pernah berurusan sama obat tetes mata kan. Jadi pas kemarin tuh pakai ternyata nggak cocok. Gitu. Oh, tapi ke hadapan-hadapan sama gue nggak sakit mata nih ya? Enggak. Oke. Penting ya. Penting itu, penting banget Oke, itu ya. Steven gimana kabarnya? Baik, baik. Terakhir ngerilis ya? Iya. Terakhir sebetulnya setelah Warna sih kami berdua yang rilis. Oh, iya. Warna dulu baru kita. Iya, Single belum terbaru. single ini. Iya. Oke. Tapi Warna, iya Rahasia Hati terakhir kita rilis. Yang Iya. itu penyanyi saya di band Om, lagunya dipakai. Siapa namanya? Dan kita bertiga tanpa disadari satu atap ya dia. Iya, Iya lagi. Oh, Mendy, Mbak Aku, Mendy. Oke, jadi sekarang ini gue sering ngeliat deh kalian tuh berdua bikin single. Apa sih maksud dan tujuannya dan bagaimana ini kok bisa ternyata kenal? Cerita dulu dari kenalnya gimana? Kalau ternyata kenal mah udah kenal Kenalnya sih lama. udah lama sih. Oh, Dari kenal. zaman dia masih SMP, aku baru lulus SMA kayaknya. Udah kenal. Karena kita berdua di bawah ini kan Mas Tamam. Oh, Jadi ini base campnya- Lawas. Konco Iya. lawas. Konco lawas. Konco lawas yang tidak dianggap karena bocil kan dulu SMP kan. Gitu ya? Jadi kalau ketemu cuma halo ya udah. Hai bocil. Dan sama-sama di Mas Tamam? Iya. Iya, iya. Oh, oke. Aku murid Mas Tamam dari aku masih kecil sih, karena di Yamaha dulu dia ngajar komposisi. Oke. Aku basicnya piano kan, terus aku di Yamaha belajar komposisi sama Mas Tamam. Gitu. Sayang ya kita nggak di studio, kalau di studio ada piano kita masih sambil bisa main piano. Lanjut. Iya. Terus ya itu kita cuma kenal aja sih. Cuman hai cuma aja. cuma tahu gitu. Sementara dia kan udah artis ya. Sementara aku waktu itu di sana masih Oh ini dulu. iya. Dia duluan. rockstar ini. Soalnya aku kan mulai dari kecil, dari umur 6 tahun. Iya. Tahun. Mm-mm. By the way kalau yang mau tahu ceritanya Irma Jun dulu, dia pernah podcast di Iya lagi. Ngobat 90s ya. Iya di Bali. benar. Korek-korek deh tuh di situ. Nah, terus kan berarti dulu ade-adean nih dalam Iya. Mas Tamam dulu Di Mas- Purwacaraka kayak Oh bukan, Bukan. Mas Tamam Mas Tamam aja ya? Iya. Di Girama dulu. Di Girama. Oh di Girama. Iya. Nah, berarti kan dulu ade-adean nih. Nggak dianggap gua sama dia. Malah Tapi dia, bisa- dia aja yang sombong udah artis. Bisa terlibat dalam project single ini bagaimana dan apakah project single ini akan berlanjut terus? Jadi sebetulnya ini yang kedua ya. Ini single kedua. Single Oh, kedua. single kedua. Iya. Single kedua ini. Yang pertama judulnya Pencarian. Pencarian. Dan ini yang kedua Terima Kasih Jiwa. Jadi ceritanya itu dari sebuah kerandoman sebetulnya, tiba-tiba dia kontak gitu. Kita bikin project yuk gitu. Oke. Ya kan aku juga heran ini. Ngapain nih anak? Udah balik lagi nih dari Bali. Ngapain? Iya, waktu itu masih di Bali. Masih di Bali. Masih di Bali. Oh, jadi oke. Tiba-tiba DM aja gitu. Oh, lu Gue yang DM Steven. dia. Oke. Iya. Ah. Tapi sebelumnya sempat waktu dia kamu sempat Live nge-live. Instagram. Iya. Jadi waktu itu kan pandemi kan, Mm. terus nggak punya kerjaan kan. Oke. Terus gue membuat kerjaan sendirilah gitu. Jadi live Oke. Instagram ngundang Warna. Tapi Steven nggak bisa ikut join on cam. Oh. Aku waktu itu lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Jadi aku cuma komen-komen aja gitu. Oh. Karena kan gelap kan dalam mobil. Mm-mm. Terus Oh, nah jadi itu itu mulai awal dari mulai kayak Intens. Ya itu jadi ngobrol. Iya, kan? jadi ngobrol. Terus nggak tahu lah tiba-tiba gue random gitu ngajakin kita bikin project yuk. Terus dia kayak mungkin dia bingung juga kalian ya anak kenapa ya gitu tiba-tiba ngajakin project. Terus bahasannya dong gimana balasannya? Coba. bisa dielaborasi. Gue suka banget bisa baca itu. dielaborasi guys. Iya dong. Elaborasi Maksudnya ini bagaimana? apa kerjasama kayak apa gitu kan, kerja bareng kayak apa gitu, belum ada gambaran. Terus saya bilang kita bikin lagu bareng yuk. Oh oke gitu. Jadi aku tanya kamu pengennya bikin lagu kayak apa nih gitu. Iya. Soalnya kan udah lama nggak pernah kontekan iya. kan. Dan aku nggak Iya. ngikutin juga kan sekarang Irma Jun lagi ngapain aja gitu. Terus lagunya yang kayak apa yang Iya. mau dimau gitu kan. Oke. Terus Terus kamu jawab. ya aku bilang bikin lagu yang istilahnya waktu itu aku berpikirnya pada saat itu yang nuansanya rohani gitu. Terus ke Tuhan gitu kan Mhm, ceritanya. Jadi Oh, ini
udah di umur titik balik semua. Udah umur takut mati kayaknya, takut mati tiba-tiba gitu. Karena mati nggak ada notifnya guys. Iya kan, nggak ada tanggalan tuh masalahnya. Oke, lanjut. Ya udah, jadi aku oke, berarti untuk Tuhan. Jadi aku bikin lagunya. Terus aku kirim via WA. Terus langsung kamu ini ya, Iya. langsung kamu tanggapin gitu. Terus aku tanya, gimana, suka nggak gitu? Terus aku bilang, suka banget. Aku bilang gitu kan, terus aku minta aku yang bikin lirik. Oke. Tuh. Terus dia oke. Terjadilah bikin lirik itu kan. Ini sih cerita single pertamanya. Iya, masih yang pertama, Habis Pencarian. itu aku kirim dong liriknya ke dia kan. Dalam Terus- bentuk teks kan. Ah, Terus aku baca teksnya, terus aku cocokin sama lagunya, ini nggak masuk. Kata-katanya banyak banget. dia curhat di situ. Oh, belum dipotong kan? Oh, belum baru Curhat. baru isi hati ya. Iya. Diary. Terus aku bilang, Dear diary gitu kan, curhat kan. terus aku bilang, ini coba deh kamu nyanyiin deh, aku nggak ngerti cara masukinnya gimana gitu. Terus dia Aku nyanyiin, kirim. Oh, oke. Pas aku nyanyiin dengan suka-sukanya aku dong. Aku kan solois, jadi kan Oke. kalau nyanyi suka-suka gue kan. Gua kirim lah ke dia tuh. Dia langsung gini. Lagunya udah berubah semua. Dari yang sampel Steven kirim ya. Iya. Terus aku bilang, kayaknya nggak gitu deh, Jun. Jun, lagunya nggak gitu Jun. Saya kalau diganti gitu jadi manisnya hilang, biasa kan. Kan Iya. kita punya idealisme tersendiri. Sedangkan kita tahu warna lagunya kan wow. Iya. Dia komplain, Jun nggak gitu nyanyinya Jun. Sementara Terus kan akhirnya- terserah gue dong. Terus akhirnya ya gitu kita ini kan Makin intens ya. yes. Terus jadi liriknya ada yang dipotong dikit, terus diganti kata-kata. Iya, gitu, tapi nggak supaya bisa ngerubah masuk. makna Iya. ya. Oke. Nah nanti kalau bagian yang kedua, ketiga kali kamu bisa bebas deh gitu. Cuma yang pertama jangan terlalu banyak dirubah dulu. Aku Iya, mintanya jangan gitu. Tapi berimprovisasi. temanya yang di sampel audio yang Steven kirim udah ada ininya, udah ada lirik atau memang berupa Enggak, nana-nana? cuma ada melodi doang. Cuma melodi, main piano Aku main aja. piano aja. Oh. Jadi kayak demo gitu. Gitu. Jadi aku bebasin dia bikin liriknya, tapi harus sesuai dong sama melodinya. Kalau Jangan enggak jadi berubah banget dong. Soalnya aku kan suka menimprovisasi sendiri ya, Iya. gitu kan. Ya maklum lah ya namanya juga solois. iya. Terus bagiannya menurut aku manis, tapi dia susah nyanyiin dirubah gitu. Terus kamu nggak bisa, ini nggak boleh. Oke. Nah, Jun, kenapa tiba-tiba kok kepengen nyanyi lagi, pengen berkarya dan Oh. apa yang Kalau- ngebikin? Kalau pengen nyanyi lagi mah aku nggak pernah berhenti nyanyi kan ya sebenarnya Iya, gitu. iya, Cuman dulu itu mundur dari music industry lebih ke Lagu rohani. lagu rohani, Oh. lebih ke gospel. Oke, berarti masuk ke industri lah ya, pertanyaan lebih. Iya, Iya. iya. Terus lebih fokus di situ. Terus tiba-tiba tuh ya ada rasa kepengin balik, kangen lah ya pasti ya gitu, pengen balik. Terus waktu pas di Amerika juga kan terus dapat kesempatan untuk itu kan. Terus aku sempat dapat kontrak, di offer kontrak dari sepupunya Whitney kan, waktu itu Whitney Houston. Oh, kamu cerita waktu itu. Iya, Iya. gitu. Terus akhirnya terus ya singkat cerita dari Amerika stuck lah di Bali 4 tahun waktu itu. Terus aku merasa gini, waktu di Bali tuh kayak bukannya nggak bisa nyanyi, tapi komunitasku kan nggak di Bali ya, komunitas musik maksudnya. Mhm. Jadi kan agak terbatas. Jadi aku berpikir kayaknya gue mesti ke Jakarta deh untuk bisa buka hubungan lagi sama komunitas aku di musik ada kan. di industrinya ya. Iya gitu. Jadi akhirnya terus waktu itu ya itu loh random ngubungin Steven gitu. Terus kayak waktu dia abis gue nanya gitu kan, kita bikin project yuk gitu. Itu sebenarnya dia aja nggak tahu waktu itu kan. Terus gue diem gini, kenapa gue nanya gini sama dia ya gitu. Kan gue suka random ya orangnya, kan suka tiba-tiba aja gitu Lah kan. dia nolak gimana ya? Nah, tapi gue Mau di unsend mau di delete ketahuan kan. nggak bisa sebenarnya di DM bisa loh, bisa di unsend kan. Oh iya, bisa. Cuman gue tuh kayak kenapa gue nanya gini ya? Kenapa gue ngomongin? Random banget gue gitu. Terus sempat ada pikirannya, tapi dia cepet balesnya. Gitu, langsung yang ngebales itu kan. Terus Tapi keren kalau cepet ngebalesnya. Sekarang ya banyak kita ngubungin artis udah kayak ngubungin menteri guys. Susah dan lama, mending dibales. Jadi buat artis-artis atau yang beken-beken sering-sering liat DM karena ada rezeki juga dari situ. ember. Oke, Kita nggak lanjut, pernah tahu lanjut. ya. Iya, Dia nggak nggak mana tahu, tahu iya. kan. Nah, terus
Kalau orang sering nanya kenapa pilih Steven gitu kan, maksudnya kan banyak penyanyi yang lain misalnya gitu kan. Oh iya, Dulu, kenapa tuh milih? iya, dulu kan aku duet sama Hedi Yunus, duet pernah sama Orbar Amputra, duet. Jadi aku punya temen duet dulu kan banyak. Tapi dulu itu kan duetnya dipasangin ya sama produser. Sama label atau Iya, jadi bukan karena aku punya pilihan aku sendiri gitu. Nah kalau ditanya kenapa aku pilih Steven, sebenarnya as simple as karena dia pemain piano. Karena dia pemain piano, aku tuh nggak tahu dia penyanyi loh Mestinya tadinya. kamu nyari yang lumayan ya, bisa ngurang-ngurangin budget kalau manggung guys, berdua aja bisa jadi kan. Berarti nanti honorku double. Oke, saya juga bisa jadi manajernya, bisa hubungin DM saya. Jadi memang sesimpel, aku berpikir gini, satu, aku kan dulu nggak tahu dia bisa nyanyi, kan dulu belum ada warna. Waktu Oke. ketemu pertama kali. Pertama kan aku tanya dia pemain piano kan. Jadi satu dia pemain piano, kedua karena kita ada di bawah atap yang sama, aku tahu musikalitasnya dia, tahu banget gitu bahwa ini orang emang bukan pemain yang kaleng-kaleng, dia tuh pemain kelas dunia. Ya. 1 kali 24 jam pujian gue 1 kali 24 jam kayak story abis itu Enggak, habis. tapi itu nggak usah diragukan. Semua orang pasti tahu. Iya, enggak banyak yang tahu. Orang tahunya dia di Warna kan pasti. Oh iya, tapi kalau aku main piano nggak banyak yang tahu. Iya. Iya. Nanti itu di ngobat ya kita tulis. Ya, jadi kan aku tahu nih musikalitasnya, aku tahu pokoknya bagi aku gini, kalau aku kerja sama dia pasti bagus, udah gitu aja, sesimpel itu gitu. Udah tidak diragukan lah ya. Iya, udah pasti bagus. Nah, bonusnya dia bisa nyanyi, gitu kan. Karena di pencarian tuh kita nggak duet nyanyi loh. Oh nggak duet Nggak. nyanyi? Dia main piano. Jadi aku main pianonya, terus kita berdua bikin lagunya, terus yang nyanyi Irma. Jun. Oke. Yang Jadi lagu pertama itu ya. baru yang Oke. kemudian berlanjut kan. Nah, yang kedua baru kita. Baru langsung duet. Tapi Karena- formatnya dirubah. Iya. Karena kali ini aku bilang belajar dari pengalaman deh. Kamu yang tulis dulu deh liriknya. Baru aku bikin. Biar kau jadi Cocok-cocok acak-acak lagi ya. laguku. Cocok-cocok Biar kau lagi. tidak acak-acak laguku. Ceritanya sedikit dong, kenapa sih pencarian itu liriknya tentang apa dan bagaimana? Pencarian tuh liriknya sebenarnya ceritanya gue sih. Mengenai gue yang pada saat itu mengalami fase sekian lama tidak tahu jati diri, nggak tahu mau hidupnya seperti apa, udah berantakan, udah hancur-hancuran, tapi kan orang nggak tahu, gitu kan. Terus akhirnya at the end gue menemukan bahwa ternyata kita nih manusia mau lari kayak gimana pun nggak bisa jauh dari Tuhan ya. Sebenarnya yang kita cari kan Tuhan ya. Betul. Results-nya ada di Tuhan kan sebenarnya. Ya itu aja. Tapi pencariannya tuh bener-bener gila banget gitu. Panjang gitu pencariannya. Dan itu memang sesuai dengan proses yang lo lewatin ya. Iya. Kisah nyata. Dan ini Jadi semua, bahasanya hidayah. Jadi Iya. semua yang dia tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi dia. Gitu. Semua lagu. Semua lagu. Nah, lanjut ke single 2. Gimana ceritanya? Ini kayak mungkin Steven, kayaknya gue nggak seru nih kalau gue nyanyi apa gimana? Enggak, itu gue yang paksa dia. Karena rekaman pertama aku yang nyiksa dia. Gue Giliran ya. Sekarang gue Terus dia bilang, nggak mau tahu kayak yang kedua, kamu harus ikut nyanyi. Dia bilang gitu. gimana tuh pas nyanyi yang kedua itu selama maksudnya kan di situ kan kontak kerja kan langsung. Oh, susah nggak? Susah sih enggak sih, karena Masih sakti? Atau udah hilang saktinya? masih sakti sih. tapi tau nggak, lagu pencarian itu ya, itu adalah lagu tersulit pada saat itu ya, lagu tersulit yang pernah aku nyanyiin selama aku rekaman 40 tahun lebih. Gitu. Itu lagu tersulit dan aku nggak pernah dapat lagu kayak gitu di rekaman, nggak pernah sama sekali. Yang di lagu itu aku bebas mengeksplor semua kemampuan bernyanyi aku yang mungkin selama ini orang nggak tahu aku ke situ. Jadi aku sengaja sih, karena aku tahu kan dia bisa nyanyinya kayak apa gitu. Sementara kalau di recording kan kebanyakan simple ya. Iya. Dia nyanyinya biasa, tapi kalau kita lihat dia nyanyi panggung, beda kan. Berarti sempat Iya riset kan? dulu dong nyanyinya gimana. Ya kita suka sepanggung. Iya dulu kan Berapa aku sering kali? kan, zaman-zaman tahun 90-an itu Ya. aku udah tahu gitu. Terus aku bilang, Jun kamu belum pernah kan nyanyi lagu tipe kayak gini untuk recording gitu. Dia bilang, oh belum pernah sih. Jadi ya ini
sengaja dibikin. Iya, dia sengaja memang untuk siksa gue. Makanya kalau dia tanya suka nggak lagunya, gue langsung suka banget. Banyak ya, Iya. panjang. Tapi ternyata begitu pas di recording, lu nyiksa gue banget. Gitu. Nah, single kedua bagaimana ceritanya? Jadi ya aku Jeda sudah berapa lama ya itu? 2 tahun hampir. Setahun sih, setahun. Oh bikin produksinya Iya. setahun ya benar. Setahun, tapi proses sampai keluarnya itu akhirnya 2 tahun ya. Tapi proses sebenarnya kita bikinnya tuh cepet sih. Dia bikin liriknya juga cepet, terus aku bikin lagunya juga dalam 10 menitan gitu. Maksudnya Oh. bukan yang kayak lama gitu, enggak. Cuma memang proses setelah itu kan. Kayak cari arrangernya siapa, Iya, terus musik rekaman di cocok-cocokan. mana. Akhirnya Terus- arranger pakai siapa? Mas Agus, Modulus. Mm. Ini orang-orang terkenal semua nih. Terus single kedua judulnya Terima Terima kasih kasih jiwa. Terima kasih jiwa. Iya. Jadi ini ceritanya tentang Jun juga sih. Karena dia yang bikin liriknya kan. Mungkin lo bisa cerita. Dia ceritanya dari Tetap Masih Jul. Jadi Terima kasih jiwa. pada saat mental nggak sehat itu terus Wah, lahirlah karya-karya. jadi kalau terima kasih jiwa itu kalau secara technically dibalikan, aku bikin lirik duluan, baru Steven bikin lagunya. Terus ide lirik itu ya balik ke diri aku lagi. Aku nulis mengenai ini fase setelah pencarian, mengalami yang namanya mengalami apa namanya? Jadi aku ini pernah ada di fase yang tidak bisa mengapresiasi diri sendiri. Oke. Selalu mikirin kebaikan orang, tapi lupa sama diri sendiri, lupa self love, Oke. lupa apa ya istilahnya melihat bahwa dan gini, masalahnya banyak tapi selalu berusaha untuk kuat gitu, karena nggak mau nunjukin ke orang-orang. Makanya orang tuh selalu berpikir aku nih ekstrovert akut, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah sampai akhirnya ada di fase dimana aku merasa wah ini nggak bener gitu loh. Aku kok selama ini nggak bisa apresiasi diri aku sendiri. Akhirnya aku belajar untuk melihat ke diri aku. Kalau aku masih hidup sampai hari ini, itu artinya aku punya jiwa yang kuat yang menopang aku. Artinya aku tuh hebat loh. Aku bisa bertahan loh sampai hari ini. Di saat orang lain memilih yang opposite, yang kebalikannya. Di saat aku memilih bertahan, banyak orang lain memilih tidak bertahan. Di saat aku memilih kuat, banyak orang lain yang memilih tidak kuat. Gitu. Jadi aku di situ bilang terima kasih jiwa gitu. Terima kasih ke diri aku sendiri. Jadi lo berusaha untuk mengapresiasi jiwa lo sendiri. Yang selama ini aku tinggalin, aku suruh diem. Kalau pokoknya kalau ada apa-apa diam gitu. Jangan Tapi kan pernah nggak ada ngomong. salahnya. Selama itu kan lo banyak membantu orang. Betul, tapi lelah loh. kita keluar terus, tapi sebenarnya dalam sini sampahnya banyak. Oke, akhirnya berarti intinya gini. Ketika jiwa kita sehat, kondisi kita kuat, kita bisa bantu orang. Iya. Betul. Gitu kan. Betul. Berarti lo juga perlu untuk Iya. mengapresiasi diri sendiri Iya. ya. Oke. Gitu. Dan Steven kenapa mau Mau tertarik Mau dengan disiksa. ya mau disiksa gitu ya? soalnya diancam enggak. Ulang-ulang nyanyi lo Oke, sekarang lah. cocok dengan Ya. dengan ininya. Iya, karena sebetulnya prosesnya itu kan setelah pencarian tuh kita sering ngonten-ngonten bareng ya. Oke. Terus di sana pertamanya si Jun nyanyi, terus aku main piano, terus lama-lama duet. Terus baru kok kayaknya chemistry-nya masuk ya. Gitu. Jadi kalau kita nyanyi bareng tuh sering kadang-kadang kita udah janjian gini, tapi kadang-kadang kan di luar Di luar perjanjian. tapi tiba-tiba bisa sama gitu loh pemikirannya kayak gitu loh, sering-sering kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya juga sih kalau kali ini kita coba untuk Kolaborasi di iya nyanyi. vokal juga gitu. Dan aku suka tantangan baru juga sih karena itu beda banget kan dengan nyanyi dengan warna. Jadi Oh, mesti denger loh lagunya. Di lagu Terima Kasih Jiwa ya, dia tuh kalau biasa lihat Steven di warna, di situ emang beda banget. Dia bernyanyi dengan setinggi-tinggi gunung suaranya. Gue udah denger buat teman-teman yang mau denger ini semua udah ada di semua digital platform Iya, ya. Ya, ada. Jadi bisa dengerin Di YouTube juga ada. dan relate ya sama keadaan sekarang ya. iya. Gitu
Termasuk kita dengan kondisi yang ya nggak cuman kita doang, banyak Iya. orang juga merasakan kesulitan sih. Betul. Iya betul. Dan dia kayak gimana? Oke, lanjut ke sekarang, berarti tahap apa yang akan dilakukan selain berpromo, dan Next. kenapa mau datang ke channel kita? Tahap selanjutnya kita pasti akan terus memproduksi yang baru. Jadi mungkin orang masih berpikirnya tuh kita nih dua apa istilahnya, oh ini Stephen Tamaji atau Stephen Warna yang orang tahu, oh ini Irma Jun, sosok masing-masing. Enggak, di sini kita memang kita jadikan nama Stephen Jun itu nama duonya kita. Sama dua. Oke. Itu yang kadang orang masih belum paham gitu ya. Stephen Jun itu lalu nama duonya kita, dan kita akan terus berkarya sampai nggak bisa berkarya lagi ke depannya. Dan kita juga bukan pada akhirnya kita juga bukan cuman di berkarya di musik ya. Hubungan secara kemanusiaan hubungan secara kemanusiaan kita juga jadi kayak keluarga gitu. Aku juga sama istri Stephen juga dekat gitu kan. Terus kita punya bisnis pula lagi berdua. Wow. Gitu, gaya banget kan sekarang kita. Ikut. Ya. Bahkan kita mau memproduksi penyanyi lain juga, ya kan, gitu. Oke. Jadi banyak yang kita bisa kerjakan ternyata dengan kolaborasi ini, gitu. Mungkin nggak nanti kalau seandainya itu berjalan, mungkin ada talent-talent yang berbakat atau gimana kalian produksi atau Lo udah sempet ya? Iya. Udah sempet juga? Udah, Ini luar biasa ya ini. udah. Kita bikin singing Pergerakannya. competition. Waktu itu dari single pertamanya Dari kita, pencarian. ada yang pencarian, Oke. kita bersinging competition. Pemenangnya waktu itu juara satunya dari Sangir Talaut. Sangat talau. Udah, terus bikin rekaman single lagunya kita, jadi diterbangin ke Jakarta. Gitu. Jadi kita bikinin lagunya buat dia, terus Mm-mm. kita produksi. Kita Iya. produksiin juga. Wow, ini bukan kaleng-kaleng nih. Gitu. Jadi pergerakannya memang udah segitu jauh. Iya, karena kan kreativitas itu kan nggak ada batasan Iya, aku setuju itu sih. umur, nggak ada batasan apapun ya. Iya. Gitu. Nggak, maksudnya Iya. kalian udah coba untuk bikin kayak tadi orang yang diproduksiin, maksudnya ya mikirin diri sendiri tapi ikut mikirin orang juga nih. Karena soalnya gini loh, Re, aku sering kali ketemu sama anak-anak muda nih terutama ya, mereka punya bakat hebat, Betul. mereka pengen rekaman, tapi mereka nggak punya channel, Iya. Udah gitu Nggak tahu harus kemana. nggak tahu mau harus kemana. Sekalinya ketemu yang ceritanya katanya itu channel, tapi dikerjain, Iya. kayak Suruh bayar sekian, terus udah gitu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayar, gitu. Nah sementara kita tuh karena kita ada di bidang ini kan, jadi kita pikir, wah kasian banget ya dia gitu, kenapa kita nggak bantuin gitu kan. Oke. Maksudnya, oke, kita punya list budgeting, Ya. tapi list budgeting kita itu sesuai dengan apa yang akan dia dapat, Oke. gitu. Oh, berarti artinya dipikirin lah ya Iya. si artisnya. Every detail, semuanya, sampai video klipnya semua. Nah, ini enak nih kerjasama sama musisi juga, sama pelaku juga. Ini Iya. cocok nih. Karena kan Oke, kasihan ada ya. persyaratan tertentu untuk bisa masuk atau selain lagunya bagus maksudnya? Enggak sih. Nggak ada. Yang ya? penting- Yang penting dia punya apa ya? Punya talent, iya punya karakter yang bagus. Maksudnya nyanyinya juga, orangnya juga Iya, gitu. karakternya bagus, terus suaranya Suaranya juga bagus. unik lah, istilahnya iya. dia punya DNA lah suaranya, Iya. gitu. Itu aja sih Iya. sebenarnya. Berarti juga harus melewati tahap-tahap kayak hearing dulu, kita lihat oke. Kita malah workshopin dia ya. Iya. Kemana kalau orang mau atau tertarik untuk ikutan? Enggak Nanti ada. ada di deskripsi, Oh, enggak ada ya? ada di deskripsinya nanti. Tapi ada ya, bisa. Bisa, Bisa, DM aja Bisa kita DM udah aja. bisa. Ini legend-legend yang nggak sombong guys. Langsung aja suruh DM langsung. Atau langsung mention nanti. Soalnya aku banyak banget loh ketemu yang kayak gitu, kasihan. Pernah nih ya, aku nggak usah sebut lah namanya karena dia sekarang udah jadi penyanyi terkenal. Dia dulu muridnya aku. Itu ditipu sama orang 100 juta. 100 juta lagunya cuma sampai di handphone. Tapi nggak dipikirin post pro-nya. Nggak ada, bener-bener dia cuma mendengar dirinya sendiri di handphone. Lu kasihan dong. Memang Iya. banyak sih, dan itu Gila bahkan kan? kayaknya yang lebih banyak
ada yang lebih banyak lagi deh nilainya. Iya. Kayak dari kasus-kasus kayak gitu Ya ya. kan kita nggak tega ya, kan kita orang industri itu juga ya. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Gitu. Ya, sebenarnya sih memang kalau kita lihat selama kita punya talenta, punya lagu bagus dan kita nggak minder di depan kamera, kayaknya semua bisa ada wadahnya dari sosmed ya kayaknya. Iya, Iya. semua itu bisa kok sebenarnya dibuat yang benar asal memang orang yang ngeproduksinya ini juga benar gitu aja gitu. Jadi Kan jangan salah-salah pilih nih guys. iya, kalau pengen- hati-hati loh. Kalian bukan berarti harus ke kita, bukan. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian mau bekerja sama dengan seseorang, make sure kalian sudah menyelidiki dulu Iya, benar-benar udah research ya dulu. research dulu orang itu kira-kira worth it nggak uang yang kalian keluarkan dengan apa yang akan kalian dapat. Karena kalau di kita itu benar-benar kita pikirkan sampai semuanya, sampai hospitality-nya aja kita pikirin. Makannya lu aja kita pikirin. Terima kasih. Oke, di terima kasih jiwa berarti banyak message yang relate dengan keadaan sekarang. Ya. Oke. Harapannya dari Stephen Jun ini bagaimana? Mungkin harapannya keadaan lebih membaik atau pemerintahan ini lebih baik atau Jauh ya ke lebih pemerintahan. apa namanya ya, gue kepengen maksudnya ya berpihaklah kepada pelaku industri kreatif gitu loh, iya kan? Semoga. Silakan dimakan. Iya, iya. Saya jadi sakit. Maaf, Pak. Oh nasi, Kalau salah- nasi. Nasi goceng ya. Ya jadi gimana tuh Jun? Kalau buat Harapannya. aku harapannya lagu ini bisa menolong banyak orang-orang yang relate aja sama lagunya. Sebagai contoh ya, kita kan kemarin baru habis pulang ke Jawa untuk promo kan gitu. Terus kan banyak radio-radio ya yang kita datengin. Yang kita surprise banget itu adalah setiap kali kita menceritakan lagu ini, terus mereka dengar lagu ini, pada nangis. Pembawa acaranya, maksudnya Pada nangis. penyiarnya. Jadi setelah acara selesai, Nangis ternyata dong. mereka ngalamin juga apa yang dialami di lagu ini. Bahkan gitu. ada satu tuh yang sempat bisikin ke aku, sempat ngomong, dia bilang, "Kak, aku sebenarnya sudah mau menyelesaikan hidupku." Dengan cara bundir. Yes. Terus dia dengar lagu, terus aku sampai nasihatin dia, aku bilang ini, nggak ada satu orang pun yang boleh ambil nyawa kamu kecuali Tuhan. Bukan diri kamu sendiri juga. Gitu. Jadi dia tuh kayak, dia nangis, dia relate gitu kan sama lagunya. Ada yang terakhir dong yang kita di Radio Apot yang terakhir itu, yang bukan, si penyiarnya udah nahan-nahan rupanya selama interview itu udah tahan. Interview selesai dia nggak tahan, akhirnya dia meluk gitu kan, terus dia nangis. Pas kita lihat, sangkain dia doang yang nangis, itu satu studio nangis semua. Memang kondisi sekarang memang susah ya. Gimana? Maksudnya sekarang orang cari kerja aja susah, Betul. ya kan? Terus untuk berjuang untuk hidup aja susah. Betul. Dan kalau pejuang-pejuang rupiah dia harus kayak tiap hari, tiap pagi itu harus Iya. ke tempat kerja berdesakan dengan orang-orang yang lain, dan mereka benar-benar kayak dia harus bertahan gitu. Kalau dia nggak bertahan, dia kalah gitu. Jadi aku pingin sih supaya orang yang dengar lagu ini tuh bisa apa ya, bangkit ininya ya. Ada semangat Ada lagi. Semangatnya ya. semangat. Karena sebenarnya kita punya jiwa yang cukup kuat untuk menopang itu semua gitu. Cuma jalanin aja dengan sabar, Betul. dengan harapan bahwa nanti kedepannya akan lebih baik gitu. Dan mereka harus menyadari bahwa mereka nggak sendiri. Yes. Kamu nggak sendiri. Banyak yang mengalami Ya, seperti itu. yang ngalamin banyak, aku juga ngalamin. Yang ngalamin banyak. Jadi begitu ya. Jadi kekuatan sebuah lagu itu memang bisa menggugah orang ya untuk berubah atau aware terhadap lingkungan atau diri sendiri. Iya. Iya. Jadi ya kita masih percaya itu. Ya. Dan semoga dari lagu pertama tadi apa? Pencarian. Sama terima Terima kasih kasih jiwa. jiwa. Iya. Itu bisa setidaknya bisa mengubah atau menggugah cara pandang buat si pendengar. Betul. Betul. Kurang lebih gitu. Iya. Iya, karena aku nulis liriknya juga nggak mudah. Kan nggak gampang ya.
membuka sesuatu yang kita simpan selama ini istilahnya kayak sekian lama. Apalagi aku bukan tipe orang yang gampang cerita sama orang, dan aku akhirnya belajar berani untuk speak up. Yes, orang harus berani pada akhirnya untuk speak up. Dan tapi caranya aku speak up itu melalui lirik lagu itu. Ada satu bagian di lagu itu yang berat sekali waktu aku tulis, dan berat juga waktu aku nyanyiin. Itu kalimatnya, dunia tak tahu kau luka. Jadi waktu itu ada kejadian waktu kita lagi workshop, kan kita selalu workshop dulu sebelumnya. Dia ngiringin nih, pertama kali ya, dia ngiringin pakai piano. Begitu sampai di part dunia tak tahu kau luka, aku langsung stop dulu. Iya, sebenarnya nggak mudah juga sih untuk gimana ya supaya lirik ini dimasukkan dalam sebuah lagu. Tapi itu kan dua-duanya tuh harus nyambung ya. Untuk nyetingin melodi dan harmoni yang sesuai dengan lirik yang dia bikin itu juga suatu tantangan. Supaya yang dengerin tuh bisa ngerasain kan. Ya, Jadi mudah-mudahan sih bisa menguatkan orang-orangnya. ini sebuah kerjasama yang bagus sih, Jun. Sebuah kerjasama yang maksudnya dari berbagai pengalamannya Steven sebagai penyanyi dan pianis. Iya. Tahu. Pencipta lagu juga. Iya. Nggak kaleng-kaleng kan? Nggak salah dong milih ini. Emang harus begitu, jadi begitu kuat. Apaan nih sih? Iya. Oke, berarti di waktu terdekat planning dan agenda untuk Steven Jun. Sekarang sih kita masih dalam tahap Promosi yang promosi, ini. promosi. Dan Iya. ya teman-teman yang mau mau tahu terus tentang update tentang Steven Jun bisa langsung ke Instagramnya Bisa. Iya. Irma Jun atau Steven. Iya. Bisa. Begitu. Jadi ada beberapa pelajaran yang gue dapat bahwa berkarya tetap harus, jadi nggak kenal umur, nggak kenal apa, dan perjalanan hidup itu bisa menjadikan jadiin pelajaran ya, bisa buat sharing orang juga. Iya. Gitu ya. Bisa nolong orang kan seneng ya. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih banyak buat Steven Jun. Sama-sama. Udah Makasih. mampir, dan ini makanannya, ayo kita makan setelah ini. Jangan lupa nasi. Nasi timun sama kerupuk. Lunjak ya. Terima kasih banyak udah hadir Thank di sini. you. Thank you. Dan Terima kasih. saya dapat ini. Ya iya. Ini adalah produk. Ini adalah Siapa bisnis jadi? pertama kami. Oke. Minyak wangi. Ini Minyak banget loh. wangi. Nanti gua akan bikinin ininya. Highlightnya untuk di konten ini. Thank you. Thank you. Bagus banget ini. Jadi yang buat yang mau PDKT atau mau yang tenangin iya. istri bisa langsung nih, Tafros. Bunyinya enak banget. Tahu nggak Tavros itu apa? Apa? Tavros itu dari bahasa Yunani artinya Taurus. Taurus. Karena kami Taurus. Oh ini duo Taurus. Iya, ulang tahun beda 2 hari. Betul. Beda 2 hari doang. Iya. Duluan siapa? Aku. Duluan dia. Oke. Mudahan mana? Langsung kenceng aku. Mudahan mana? Langsung ngeklaim. Oke, ini produk dari Steven Jun, namanya Tafros. Ini bisa langsung ini ada Instagramnya, Ada Instagramnya. atau apa? Ada. Tavros. Pokoknya buat yang pengen ngerayain istri, ngerayain pacar, ini obatnya. Sampai ketemu lagi di Ngopi, ngorek perjalanan idola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.